Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang peranan virus dalam kehidupan, yaitu untuk part 2, yaitu tentang virus yang merugikan. Pada video sebelumnya kita telah membahas manfaat virus dalam kehidupan manusia. Kali ini kita akan membahas tentang virus yang merugikan. Nah, kenapa merugikan? Karena virus ini merupakan parasit obligat. Jadi, virus merupakan patogen yang dapat menyebabkan penyakit baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kali ini kita akan membahas virus-virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, penyakit yang disebabkan oleh virus ini apa saja? Baik, kita akan coba mengulas beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, penyebab penyakit yang pertama yang disebabkan oleh virus adalah penyakit cacar variola atau dikenal dengan smallpox. Cacar variola ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus variola. Penyakit ini sering disamakan dengan cacar air. Padahal penyakit ini memiliki gejala dan penyebab virus yang berbeda. Dalam istilah asing, cacar air lebih umum dikenal dengan sebutan chickenpox, sedangkan cacar lebih dikenal dengan istilah smallpox. Gejala penyakit cacar ini biasanya baru muncul sekitar 12-14 hari setelah paparan pertama. Gejalanya menyerupai flu, kelelahan, demam tinggi, sakit kepala, nyeri, dan muntah. Gejala yang lain adalah munculnya ruam di permukaan kulit. 1-2 hari, kemudian akan berubah menjadi lepuhan kecil berisi nanah ya. Selanjutnya, lepuhan kecil ini atau lenting ini akan mengerak dan pada akhirnya mengering dan mengelupas dengan sendirinya sampai kira-kira 2 minggu. Nah, ini adalah contoh anak yang sedang menderita cacar variola. Kemudian penyakit yang kedua adalah cacar air atau varicella. Varicella ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus varicella atau varicella zoster virus atau disingkat VZV. Nah, cacar air ini biasanya sering dialami oleh anak-anak di bawah 15 tahun. Namun, bisa saja terjadi pada orang dewasa. Bintik-bintik merah, gatal, kemudian melepuh, kering, kemudian menghasilkan kerang, itu adalah gejala-gejala yang dialami pada penderita cacar air. Gejala paling umumnya adalah ruam, di mana gejala tersebut dapat muncul di dada, wajah, punggung, dan kemudian dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, pada orang dewasa, cacar air ini disebabkan oleh virus yang sama yang disebut sebagai herpes zoster atau cacar api. Selanjutnya, yang ketiga adalah penyakit campak atau morbilli. Penyakit ini menyebabkan ruam pada seluruh tubuh. Nah, kemudian penyebabnya adalah morbillivirus. Adapun gejala-gejalanya adalah demam, batuk, dan pilek, serta gejala ruam, yaitu bintik-bintik merah yang muncul 3-5 hari. Yang selanjutnya adalah penyakit campak Jerman atau rubella. Penyakit campak ini disebabkan oleh virus rubella atau rubivirus ya. Kemudian penyakit ini dapat dicegah ya dengan memberikan vaksin rubella yang biasanya tergabung dalam vaksin MMR atau untuk measles, mumps, dan rubella. Jadi ini untuk mencegah penyakit campak, kemudian gondong atau gondongan, dan rubella. Nah, penyakit campak Jerman itu gejalanya hampir mirip dengan campak. Ya. Campak Jerman ini sering disebut sebagai campak 3 hari. Nah, gejalanya itu mirip seperti campak, ya, dengan demam yang lebih ringan,
Nah, kemudian bintik-bintik merah atau ruam pada kulit itu akan lebih cepat memudar ya dalam waktu 3-5 hari. Sehingga campak Jerman ini dikenal dengan campak 3 hari. Penyakit yang selanjutnya, yang kelima adalah penyakit gondongan. Ya. Penyakit ini disebabkan oleh virus paramyxovirus. Ya, virus ini menyerang kelenjar parotis atau kelenjar ludah dan menyebabkan pembekakan pada kelenjar tersebut. Nah, ini seperti ini. Di waktu kecil kalian mungkin pernah ya menderita penyakit ini dan oleh orang tua kalian itu di area ini yang bengkak ini diberikan blau ya. Apa maksud orang tua memberikan blau ini? Apakah ini obat penyakit yang disebabkan oleh virus gondong? Nah, mitos atau fakta? Nah, ini ya. Jadi sepertinya ini mitos ya. Jadi blau itu tidak menyebabkan penyakit gondongan ini menjadi sembuh. Jadi mungkin orang tua dulu itu mengoleskan blau ini agar anak-anak itu bisa beristirahat di rumah ya. Karena tentunya dia akan malu ya kalau keluar rumah dengan pipi yang berwarna biru seperti ini kanan kiri. Ya, jadi ini merupakan mitos. Penyakit yang selanjutnya adalah herpes simplex ya. Penyakit ini menyerang kulit dan selaput lendir. Herpes simplex ini terbagi menjadi dua, yaitu ada herpes simplex 1 dan herpes simplex 2. Jadi apa bedanya untuk HSV 1 dan HSV 2 ini? Jadi kalau HSV 1 ini menyerang bagian mulut biasanya ya, atau mata dan bibir gitu ya. Sedangkan HSV 2 ini menyerang alat kelamin, sehingga HSV 2 ini dikenal dengan herpes kelamin atau herpes genital gitu. Nah, ini adalah contoh orang yang terinfeksi herpes ya, ada di bagian mulutnya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah penyakit AIDS ya, atau acquired immunodeficiency syndrome. Ya. Jadi apa sih penyebab AIDS itu? Jadi AIDS itu disebabkan oleh infeksi virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus ya. Jadi penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi orang tuh kadang-kadang menyamakan ya antara HIV dengan AIDS ya. Jadi orang beranggapan bahwa HIV dan AIDS itu sama ya. Padahal ini ya faktanya ya, kedua penyakit ini tuh sebenarnya berbeda, namun berjalan beriringan seperti itu. Ya, jadi virus HIV ini adalah menyerang sel limfosit T. Ya, jadi karena yang diserang adalah sel untuk kekebalan tubuh, ya limfosit itu adalah sel yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh, maka lama-kelamaan orang yang menderita HIV ini sistem kekebalannya itu akan menurun. Jadi ya penyakit ini sebenarnya berbeda, namun berjalan beriringan, yaitu bahwa HIV adalah virus yang dapat menyebabkan kondisi yang disebut AIDS. Seseorang itu dapat mengidap HIV tanpa harus mengembangkan AIDS. Tetapi tidak mungkin orang yang mengalami AIDS itu tanpa terinfeksi HIV. Jadi kalau orang sudah terinfeksi HIV namun segera ditangani dan diberikan pengobatan dengan terapi antiretroviral ya, maka dia nggak akan berkembang menjadi AIDS. Seperti itu. Jadi ada perbedaan antara HIV dengan AIDS. Nah, ini adalah contoh orang yang menderita AIDS ya. Penyakit yang selanjutnya adalah influenza dan parainfluenza. Jadi penyakit ini sering sekali ya menjangkiti kita, terutama kita yang berada di daerah tropis ini, dan penyakit ini tuh biasanya terjadi musiman atau di sepanjang musim juga bisa ya. Nah, influenza dan parainfluenza ini ada perbedaan sedikit ya. Kalau parainfluenza itu menyerang pada saluran pernafasan atas. Nah, sedangkan influenza itu menyerang sistem pernafasan. Jadi kalau sistem pernafasan itu
Berarti dari hidung sampai dengan paru-paru, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, parainfluenza lebih cenderung orang tuh menyebutnya pilek ya. Jadi orang yang menderita parainfluenza atau pilek ini sebenarnya tidak perlu melakukan pengobatan khusus ya, karena berangsur-angsur kita itu akan sembuh dengan sendirinya bila daya tahan tubuh kita itu baik. Ya, untuk influenza ya itu ada 3 tipe ya, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, influenza dengan tipe A ya itu biasanya akan menginfeksi manusia dan hewan. Nah, sedangkan tipe B dan C itu hanya menginfeksi manusia saja. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaan ya antara influenza dan parainfluenza. Kemudian yang selanjutnya adalah poliomyelitis ya, atau orang menyebutnya polio saja ya. Nah, penyakit ini disebabkan oleh poliovirus yang menyerang susunan saraf pusat. Orang yang terinfeksi virus polio ini akan mengalami kelumpuhan ya. Penyakit yang selanjutnya adalah chikungunya. Ya, chikungunya ini gejalanya mirip seperti demam berdarah ya, mirip ya. Jadi chikungunya adalah penyakit demam yang disebabkan oleh virus chikungunya dari genus Alpha virus dari keluarga atau famili Togaviridae. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus ya. Jadi ini adalah contoh orang yang menderita chikungunya, mirip seperti demam berdarah. Kemudian yang selanjutnya adalah demam berdarah. Nah, penyakit demam berdarah ini pernah menjadi kejadian luar biasa loh ya. Penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh infeksi virus yang disebut sebagai virus denggi ya. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi ketika nyamuk demam berdarah itu mengisap darah orang yang sakit ya, orang yang sakit demam berdarah, dia kemudian mengisap darah orang yang sehat, maka dia akan menularkan virus ini. Nah, ini adalah nyamuk demam berdarah yang memiliki tubuh belang-belang ya. Nah, yang tubuhnya belang-belang. Jadi kita harus mengenali gejala dan penanganan untuk penyakit demam berdarah ya. Nah, apa sih gejalanya ya yang umum kita ketahui adalah demam tinggi ya, bisa mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian munculnya bintik merah ya di beberapa bagian tubuh, walaupun ini nggak selalu. Kemudian trombositnya itu berkurang ya, biasanya di bawah 100.000 per mililiter darah ya. Yang selanjutnya adalah penyakit hepatitis ya. Nah, hepatitis ini adalah penyakit yang menyebabkan kelainan fungsi hati dan empedu ya. Ini hatinya. Ini contoh orang yang menderita hepatitis ya. Nah, sesuai dengan namanya ya, berarti ini menyerang hepar. Hepatitis berarti dia virus yang menyerang organ hati. Nah, virus ini akan menyebabkan gangguan fungsi hati dan saluran empedu. Ada beberapa tipe hepatitis ya. Jadi ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Kemudian yang selanjutnya adalah flu burung. Flu burung ini adalah penyakit zoonosis ya. Penyakit ini ditularkan oleh hewan ke manusia. Jadi burung ini sebagai vektor ya, vektor perantaranya. Flu burung disebabkan oleh virus avian influenza dari galur H5N1. Jadi virus influenza tipe A ya yang dapat menjangkiti beberapa jenis hewan termasuk burung, babi, kuda ya, yang kemudian juga menyerang pada manusia. Nah, ini ya virus H5N1 atau avian influenza. Penyakit yang selanjutnya adalah COVID-19. Penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya, Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus. Jadi virus SARS-CoV-2 ini menyebabkan penyakit coronavirus disease.
Ya, kenapa 19? Ya karena kemunculan virus ini ada di tahun 2019 akhir. Gejala yang muncul adalah demam, batuk kering, sesak nafas yang muncul antara 2-14 hari setelah orang atau pengidap itu terpapar oleh virus. Nah, sekarang ini sudah ada vaksin yang ditemukan ya dengan berbagai platform dari virus yang dikembangkan, kemudian digunakan untuk mencegah wabah dari COVID-19 ini. Ini adalah gambar dari coronavirus ya, disease ya, yang menginfeksi manusia ya. Bagaimana pencegahan penyakit oleh virus? Ya, kita harus rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Mencuci semua bahan makanan dengan bersih, kemudian tidak jajan sembarangan, menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi virus, menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam saat bersin atau batuk, yaitu adalah etika ya. Kemudian menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, tidak perlu keluar rumah saat sedang sakit, ini tentu ya harus beristirahat, mencegah gigitan serangga dengan cara membersihkan lingkungan rumah kita, misalnya dari Orthodiptera itu ya seperti Aedes aegypti, serangga yang bersayap dua itu biasanya menjadi vektor penyakit. Melengkapi vaksin atau imunisasi yang diperlukan untuk pencegahan ini sangat efektif ya untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan tentunya menjalani gaya hidup yang sehat agar sistem imun kita kuat dalam menahan penularan penyakit. Demikian informasi seputar penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia. Tentu masih banyak yang lain ya, seperti SARS, MERS, Ebola, flu Singapura, rabies, dan lain-lain. Silahkan kalian melakukan literasi untuk menggali lebih dalam tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Tentunya ini untuk memperkaya ya pengetahuan kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ini berguna untuk kalian, silahkan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.